Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi ya bersama channelnya Musang Kurama. Nah, di video kali ini saya akan membagi tips gimana caranya supaya musang kesayangan kalian mendapatkan juara kontes. Nah, di sini ada beberapa piala dan medali ya yang sudah kami raih, kami dapatkan dengan tentunya tidak mudah ya untuk mendapatkan satu penghargaan di mana suatu kontes besar ataupun kontes yang akan diselenggarakan oleh Musang Lover. Ada beberapa persiapan yang harus kita laksanakan, diantaranya beberapanya di ya ketentuan dari peraturan kontesnya, tentunya dari musang-musangnya juga, persiapan musangnya. Nah, tips-tips berikut akan saya sampaikan supaya musang-musang sahabat Kurama ini mendapatkan prestasi di ajang musang perkontesan. Jadi suatu kebanggaan buat owner kalau dimana petsnya sudah menjadi juara ataupun menjadi yang dibanggakan dalam suatu kontes, apalagi mendapatkan piala seperti ini ya. Bisa dicek ini adalah beberapa piala yang sudah kami ikuti belakangan hari ini di beberapa event kontes nasional musang, bahkan ada yang sekelas nasional ya. Beberapanya ini saya lagi ada di satu rumah saudara Kang Devan ya. Nah, Kang Devan ini adalah owner di mana dia mempunyai musang yang cukup berprestasi. Nah, dari beberapa musang Kang Devan ini penghasilannya menghasilkan beberapa juara kontes nasional. Ya, di sini ada diantaranya ada dari Ganas juga nih. Ini piala dari Ganas Gathering Nasional ke-7 dari Bogor. Ini dari Malaka Kerawang, goyang bacang kedua. Nah, Kang Devan ini mempunyai dua musang yang berprestasi. Diantaranya siapa? Kiko itu jenis musang pandan maup. Nah, Kiko itu berprestasi cukup banyak juga pialanya Kiko di sini. Sama satu lagi si Elena. Nah, namanya Elena, satu lagi dia musangnya kelas lokality Bali. Elena itu udah mendapatkan beberapa juara juga di event kontes nasional. Nah, buat sahabat Kurama, saya akan membagi tips gimana supaya musang kebanggaan sahabat Kurama bisa naik turun kontes ataupun bisa mendapatkan piala ataupun prestasi ya. Satu diantaranya sahabat Kurama harus mempunyai musangnya dulu nih ya. Musang yang ingin diikuti kontes ya, paling utama nomor satu itu tentunya harus lihat dari karakternya ya. Karakternya itu sahabat Kurama harus benar-benar punya musang yang karakternya asik. Asik itu dalam arti asik buat dimainin, bisa dibilang buat musang lover itulah, anggaplah musang itu benar-benar jinak gitu. Jinak buat siapa aja, bahkan sekalipun buat anak kecil gitu. Jadi si karakter musang yang ikut kontes jadi tidak sembarangan. Tak mungkin kalau musang galak diikutkan kontes itu udah pasti di blacklist sama juri gitu kan. Takutnya membahayakan. Nah, kesatu paling utamanya karakternya ya. Karakter itu harus benar-benar aman, benar-benar jinak. Jadi pas si juri ngecek si musang tersebut di atas meja, nah enak gitu, dicek semuanya juga musang diam, karakternya anteng, semua diperiksa itu diam. Karena karakter musang itu udah benar-benar jinak, aman. Seperti kemarin tuh si Kiko sama Elena ya. Kiko Elena juga salah satunya jinak dan anteng juga kalau dicek sama juri, itu karakternya paling asik. Nah, yang kedua tipsnya buat musang yang mau ikut kontes, diantaranya cek kebersihannya tentunya. Nah, semua dari kebersihan mungkin keseluruhan ya, dalam arti kebersihan itu juri akan mengecek pas turun kontes di meja juri, dari mulai bulu musang, kukunya, telinganya, matanya, hampir semua full dari ujung kepala sampai ujung ekor, sama juri dicek kebersihannya. Kebersihan itu harus benar-benar bersih. Makanya setiap sahabat Kurama yang mau ikut kontes, sebelum diikutkan turun meja juri, diusahakan musangnya harus bersih, benar-benar bersih dari kotoran maupun apapun ya, bersih. Nah, selain itu tipsnya juga ada, selain kebersihan
kesehatan ya, tentunya musang yang harus diikutan kontes harus sehat ya, tidak sakit, dalam arti tidak sakit, sehat. Dan musang itu tidak mempunyai cacat ataupun dalam arti dia lagi terkena seperti penyakit. Nah, seperti itu. Benar-benar harus mulus, normal, bagus. Nah, itulah tips buat musang yang mau ikut perkontesan ataupun mau naik meja juri. Selain kebersihan, kesehatan, sama karakter, ada beberapa nilai plus tambahan buat juri. Diantaranya mungkin seperti SKL, data microchip, sama buku vaksin. Nah, seperti Elena Kiko ini sepertinya sudah dilengkapi ya, karena si Elena sama Kiko ini hasil bred. Hasil bred itu pasti yang diutamakan ada yang namanya SKL, surat keterangan lahir dari sang breeder. Nah, surat SKL ini sangat penting dalam suatu perkontesan kalau mau toh sahabat Kurama mendapatkan nilai tambahan atau mulai nilai lebih ya dari sang juri. Ada nilai tambahannya nih SKL juga kalau misalnya ikut kontes dari satu musang. Depan pegang dulu nih, ini SKL-nya. Nah, selain SKL, musang juga kalau misalnya mau ada nilai tambahan lagi, kita bisa masang microchip. Microchip itu adalah satu data musang yang dipasang ke badan musang. Nah, kalau udah dipasang microchip, si musang ada alat scannernya, nanti di data namanya siapa, pemiliknya siapa, nomor chipsnya berapa. Nah, nanti di setiap pemasangan microchip ada datanya, data tertulisnya seperti ini. Nah, ini jadi nilai tambahan juga buat di ajang perkontesan musang. Ini data chipnya, ini data chip si Kiko. Nah, selain data chip sama SKL, ada nilai tambahan satu lagi nih, diantaranya buku vaksin. Dimana sih mendapatkan buku vaksin ini? Nah, buku vaksin ataupun buku panduan buat kesehatan pet bisa dapatkan di dokter hewan ataupun di pet shop yang ada praktek dokter hewannya. Nah, di sana Anda bisa ataupun sahabat Kurama bisa cek ke dokter hewan kesehatan musangnya, vaksinnya juga. Nanti dokter hewan akan mengasih buku seperti ini bukunya. Nanti ada data-datanya, tanggal-tanggalnya, ceknya tanggal berapa, ini tanggal berapa. Nah, ini juga sangat penting kalau misalnya mau turun kontes, ada nilai tambahan. Nah, nilai tambahannya itu dari ketiga ini. Ini hanya nilai tambahan ya bagi musang yang benar-benar dia mau melengkapi data-datanya seperti ini. SKL, data chip, sama buku vaksin. Nah, selain tadi ada karakternya, ada kebersihannya, terus ada kesehatannya juga, musangnya tidak cacat, tidak sakit. Nah, di sini ada nilai tambahannya juga. Nah, mungkin di situ musang sahabat Kurama ada sedikit untuk berbangga, karena kalau udah memegang tips 5 itu pasti ada kemungkinan besar hampir 90% bisa naik nominasi sebagai juara di suatu event kontes musang ya. Nah, selain itu tip juga biasanya semua juri akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung ekor itu musang itu benar-benar dicek, harus benar-benar bersih ya, yang seperti tadi saya bilang. Nah, setelah itu, nah inilah hasilnya. Saya juga walaupun sebagai kiper ataupun yang memelihara, nah ownernya itu Kang Depan kan ownernya, owner itu yang mempunyai musang, kiper itu yang merawat musang. Kalau breeder itu biasanya disebut peternak, yang menghasilkan musang hasil ternakan, itu breeder, sang breeder. Nah, saya kiper yang suka ngejokiin musangnya Kang Devan. Nah, inilah hasilnya, piala-piala ada dari Lembang. Ini kemarin terakhir kita dari Muncrat Cikampek, kontes nasional juga. Ini dari Bogor, dia ini satu-satunya yang dapat piala-piala kebanggaannya. Hanya ada beberapa ya, jadi punya kesan gitu. Ini satu-satunya dari Ganas, dari Purwakarta mendapatkan juara 3. Terus ini dari Bacang juga satu-satunya nih, dari Kerawang Bacang 2 kita dapat. Terus yang satunya itu kemarin terakhir sebelum Cikampek kita dapat juara 1 dari kelas lokality Elena, juara 1 ini pialanya. Nah, jadi suatu kebanggaan buat owner kalau misalnya toh satu pet ataupun satu
musang yang kita pelihara bisa mendapatkan juara ataupun meraih hasil yang terbaik gitu. Cukup mungkin sekian ya buat tips musang yang mau ikut kontes buat sahabat Kurama. Semoga bermanfaat video kali ini dari musang Kurama. Nah, tunggu video selanjutnya, tips-tips yang lainnya juga. Oh ya, yang paling penting jangan lupa ya didukung channel kami dari Musang Kurama. Yang suka silakan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Bisa di share juga ke sahabat Kurama yang lainnya, barangkali mau ada yang lihat video-video ini. Oke, sekian dan terima kasih dari saya Kang Cecep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.